Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dengan Bunda Lina dalam seri cerita rakyat Nusantara. Judulnya Reog Ponorogo. Mari kita saksikan. Pada zaman dahulu di Kediri ada seorang raja yang memiliki putri cantik jelita bernama Putri Dewi Sanggalangit. Sang putri yang sudah dewasa tapi masih belum berminat untuk berumah tangga sehingga membuat pusing orang tuanya. Padahal kedua orang tuanya sangat ingin meminang cucunya. Karena terus didesak, Putri Dewi Sanggalangit bersemedi untuk meminta petunjuk dewata. Setelah bersemedi selama 3 hari, Putri Dewi Sanggalangit berpesan pada ayahanda bahwa calon suaminya harus mampu menghadirkan suatu tontonan yang menarik dan belum ada sebelumnya. Dilengkapi dengan barisan kuda kembar sebanyak 140 ekor. Nantinya akan dijadikan iringan pengantin. Terakhir, harus dapat menghadirkan binatang berkepala 2. Sang raja kemudian menyebarkan sayembara di seluruh penjuru negeri. Setelah raja menyebarkan sayembara, hanya 2 peserta yang merasa sanggup mengikuti sayembara itu, yaitu Raja Singabarong dan Raja Kelana Swandana. Raja Singabarong sudah menyiapkan persyaratan, namun tontonan kreasi baru belum tercipta dan hewan berkepala 2 belum didapatkan. Karena takut kalah cepat dengan Raja Kelana Swandana, Raja Singabarong menyuruh patihnya bernama Iderkala untuk memata-matai persiapan di kerajaan Bandar Angin tempat Raja Kelana Swandana. Patih Iderkala dengan beberapa prajurit pilihan segera berangkat menuju kerajaan Bandar Angin dengan menyamar sebagai seorang pedagang. Mereka menyelidiki berbagai upaya yang dilakukan oleh Raja Kelana Swandana. Setelah melakukan penyelidikan selama 5 hari, mereka kembali ke Lodaya. Tiba di Lodaya, Patih Iderkala melaporkan ke Raja Singabarong bahwa Raja Kelana Swandana hampir berhasil mewujudkan permintaan Dewi Sanggalangit. Hanya binatang berkepala 2 itulah yang belum disiapkan. Kabar itu membuat Raja Singabarong menjadi gusar dan bingung. Raja Kelana Swandana yang memerintah kerajaan Bandar Angin berwajah tampan dan bertubuh gagah. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana. Karena itu, rakyat mendukung upaya Raja Kelana Swandana dalam tempo tidak begitu lama dapat menyiapkan permintaan Dewi Sanggalangit. Hanya binatang berkepala 2 yang belum didapatkannya. Sementara itu, prajurit Lodaya merasa girang setelah mendapatkan keterangan yang diperlukan. Ia bermaksud kembali ke Lodaya untuk melaporkan hasil penyelidikan kedua kepada Raja Singabarong. Namun, sebelum melewati perbatasan, anak buah Raja Kelana Swandana yang dipimpin oleh Patih Pujanggeleng sudah mengepungnya. Karena prajurit itu melawan, maka terpaksa para prajurit Bandar Angin memeranginya. Patih Pujanggeleng melapor pada Raja Kelana Swandana bahwa ada penyusup dari kerajaan Lodaya yang ingin mencari keterangan tentang usaha Raja Kelana Swandana memenuhi persyaratan Dewi Sanggalangit, yang berarti berusaha menghalangi usaha raja dalam perjalanan menuju Kediri. Mendengar laporan itu, Raja Kelana Swandana marah dan menyuruh mempersiapkan pasukan untuk menyerang kerajaan Lodaya. Raja Singabarong menunggu laporan dari prajurit mata-mata yang dikirim ke Bandar Angin. Ia sendiri segera pergi ke Taman Sari untuk menemui si burung merak. Karena pada saat itu kepalanya terasa sangat gatal sekali.
Dengan gemetaran karena menahan gatal, Raja Singabarong berteriak menyuruh burung merak untuk mematuki kutu-kutu di kepalanya. Burung merak yang biasa melakukan tugasnya segera hinggap di bahu Raja Singabarong lalu mematuki kutu-kutu di kepala Raja Singabarong. Patukan-patukan si burung merak terasa nikmat dan asik bagaikan buayan sehingga Raja Singabarong tertidur. Dia sama sekali tidak mengetahui keadaan di luar istana. Raja Singabarong tertidur pulas karena terlena dipatuki burung merak. Dia tidak mengetahui keadaan di luar istana, bahwa pasukan Bandar Angin telah datang menyerbu dan mengalahkan prajurit Lodaya. Bahkan Patih Iderkala juga telah binasa lebih dahulu di perbatasan karena bertemu dengan pasukan Bandar Angin. Akhirnya Raja Singabarong terbangun karena mendengar suara ribut-ribut. Dan tiba-tiba Raja Kelanaswandana sudah ada di hadapannya. Raja Singabarong terkejut. Ternyata Raja Kelanaswandana sudah tahu rencana liciknya. Raja Kelanaswandana datang ke Lodaya untuk menghukum Raja Singabarong karena hendak merampas usahanya dalam memenuhi persyaratan Dewi Sanggalangit. Raja Singabarong pun marah karena pasukannya sudah binasa. Ia mencabut kerisnya dan meloncat menyerang Kelanaswandana. Terjadilah pertempuran seru. Raja Kelanaswandana mengeluarkan cambuk pusaka. Raja Singabarong dicambuk langsung roboh tak berdaya. Burung merak di kepalanya mendadak menyatu dengan kepalanya, sehingga Raja Singabarong berubah seperti binatang aneh. Semua orang yang menonton bersorak kegirangan. Tanpa terasa, mereka ikut menari dan berjingkrak-jingkrak kegirangan mengikuti suara musik. Demikianlah akhirnya Dewi Sanggalangit menjadi permaisuri Raja Kelanaswandana dan diboyong ke Bandar Angin di Wengker. Wengker adalah nama lain dari Ponorogo, sehingga di kemudian hari kesenian reog itu disebut Reog Ponorogo. Terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dukung terus konten Bunda Lina. Wassalamualaikum.